Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2346 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayat 20. Di bawah perikop pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop firman Tuhan ini, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Amin. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan Tuhan. Tuhan Allah Israel itu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah sumber berkat itu, mengajak umat Tuhan untuk memperhatikan kehidupan mereka sebelum mereka membangun rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16, di situ dikatakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ayat 17, ayat 18, Tuhan berkata, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Firman Tuhan sebelumnya berkata, kamu mengharap banyak, tetapi hasilnya cuma sedikit. Bapak Ibu Saudara, itulah keadaan umat Tuhan sebelum mereka membangun kembali bait suci yang sudah luluh lantak di zaman Nebukadnezar dan di zaman Raja Darius. Umat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Saudara, peranan bait suci dalam konteks itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena bait suci itu adalah simbol bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Amin. Allah sumber berkat itu ada di tengah-tengah umat Tuhan.
Haleluya. Sehingga umat Tuhan itu mengalami keberkatan dari Tuhan. Ketika mereka pergi perang, mereka keluar menjadi pemenang. Apa yang mereka tanam dalam pertanian mereka diberkati Tuhan. Sehingga hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Amin. Tapi kalau mereka tidak membangun rumah Tuhan, apa yang mereka harapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Itu karena mereka tidak membangun rumah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum peletakan batu pertama, hasil tanah mereka mengecewakan. Tapi setelah mereka melangkah dengan iman, memulai pekerjaan Tuhan, meletakkan dasar untuk rumah Tuhan, di ayatnya yang ke-19, perhatikan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sebelum peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan rumah Tuhan, hasil tanah yang mereka garap, hasilnya mengecewakan. Betul? Tapi setelah mereka mulai melangkah dengan iman, memulai pekerjaan Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan, di ayat 20 di sana, ini janji Tuhan kepada mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan tercurah kepada umat Tuhan. Ketika mereka tergerak hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara mau diberkati Tuhan? Ya pasti dong. Saya mau diberkati Pak Pendeta, betul? Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus melihat acuannya ya ada di dalam kebenaran firman. Kita melihat dari firman Tuhan ini, bahwa sebelumnya mereka berharap untuk hasilnya bagus, tetapi ternyata mengecewakan. Kelihatannya subur. Kelihatannya hasil panen ini berlimpah, tapi setelah mereka panen, mengecewakan. Tapi setelah mereka membangun rumah Tuhan, apa yang mereka kerjakan, lakukan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama saya tangkap di sini. Makanya di situ dikatakan perhatikanlah. Artinya saudara, kita punya hati untuk pekerjaan Tuhan dulu. Amin. Saudara punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau kita punya hati, maka kita akan bekerja dengan sukacita. Amin. Tapi kalau kita tidak punya hati, saudara, pekerjaan yang enteng ngerasa berat. Dan itu akan menyulitkan ke depan di dalam pekerjaan Tuhan itu. Karena saudara nggak punya hati. Akhirnya tersendat, sedikit ada gesekan, masalah, mundur, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak punya hati. Saya percaya kalau kita punya hati, maka kita akan berkorban, baik itu tenaga, waktu, bahkan dana. Karena kita punya hati. Amin. Saudara pastikan saudara punya hati dulu. Maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati apa yang saudara kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan tetapi gak punya hati. Akhirnya apa? Ngerecokin dari dalam. Saudara pastikan saudara punya hati dulu untuk pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya kalau kita mengerjakannya dengan hati, semuanya bukan ukuran uang saudara. Banyak orang kan nanti kalau dapat bonus, dikasih komisi, didapat fee, baru kerja. Tapi orang yang punya hati,
Dia mau mulai dari nol. Dari yang tidak ada sampai punya berlimpah, dia tetap punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang, ya waktu gak punya apa-apa masih punya hati. Tapi setelah diberkati, sudah mulai tidak punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara pendengar, semua punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mau mulai punya hati untuk pekerjaan Tuhan, saudara akan diberkati. Sehingga saudara akan digerakkan Tuhan, akan dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban. Amin. Haleluya. Saudara, ketika saudara punya hati, saudara akan terkoneksi dengan surga, sehingga Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama apa? Punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat kondisi umat Tuhan pada saat itu. Mereka sedang ada di titik nol. Mereka baru saja kembali dari pembuangan. Mereka mungkin masih sangat susah, miskin, sangat-sangat lelah pada saat itu. Tapi Tuhan mau mereka memprioritaskan untuk mengerjakan rumah Tuhan terlebih dahulu. Mereka Tuhan ajarkan untuk melangkah dengan iman. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, ini kita belajar bahwa firman Tuhan katakan Tuhan akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan mau mereka melangkah saja dengan iman. Seolah-olah semua yang mereka perlukan sudah mereka terima. Itu iman. Walaupun kenyataannya mereka mungkin hanya punya cangkul, punya skop, hanya punya itu. Barang-barang belum punya lengkap. Tapi Tuhan bilang, melangkah iman saja. Amin. Melangkah saja. Maka semua yang mereka butuhkan, Tuhan yang sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Saudara, banyak orang, aduh Pak Pendeta, saya lagi butuh dana besar ini baru mau mulai usaha. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Jangan tunggu dana besar cair baru saudara mau memulai usaha. Kapan saudara? Mari memulai usaha, mungkin modalmu kecil. Mulailah dari perkara yang kecil. Saudara setia, saudara skillnya saudara di situ ditingkatkan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu-tunggu. Mulai melangkah dengan iman. Amin. Dari hal yang tidak ada, belum kita terima, tapi kita percaya Tuhan sudah sediakan. Sehingga kita melangkah dengan iman, dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Amin. Dengan iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah dengan iman. Maka saudara akan melihat, Tuhan akan mengguncangkan bangsa-bangsa. Semua harta milik bangsa-bangsa Tuhan akan berikan kepada saudara sekalian yang memperhatikan, yang membangun, yang melangkah dengan iman, membangun rumah Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan bilang di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, barang siapa memberkati engkau, orang yang memberkati Israel pasti diberkati. Amin. Sebaliknya, barang siapa mengutuk engkau, mengutuk Israel, mengutuk umat Tuhan, mereka akan terkutuk. Kalau saudara
memberkati pekerjaan Tuhan, saudara akan diberkati. Amin. Saudara mau diberkati? Melangkahlah dengan iman. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama tadi apa? Kita harus punya hati dulu untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita melangkah dengan iman. Yang ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 20 di kalimat terakhir. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Sudah percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kita percaya ketika kita melangkah dengan iman, maka Tuhan akan menyertai kita. Selama kita tidak melangkah dengan iman, kita tidak akan melihat mujizat. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Immanuel. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa apa yang saudara kerjakan ini adalah rencana Tuhan. Yang Tuhan mau saudara dan saya terlibat di dalamnya. Amin. Saudara, di saat kita percaya pada penyertaan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bukakan pintu-pintu berkat buat saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara percaya pada apa yang saudara kerjakan, lakukan saat ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Jangan masa bodoh. Kita harus punya hati untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, gereja saudara. Di saat saudara memperhatikan, punya hati untuk rumah Tuhan, Tuhan akan memperhatikan hidupmu. Yang kedua saudara, mungkin saudara panitia, saudara jangan berkecil hati. Aduh Pak Pendeta, kami belum punya dana. Saudara melangkah saja dengan iman, maka saudara akan melihat semua yang mustahil jadi mungkin. Yang ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan saudara untuk mengerjakan rumah Tuhan, kerjakan dengan iman. Tuhan menyertai. Maka Tuhan akan memberi kita kemampuan, kekuatan, semua yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.